Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwin Dwi Juliatno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Manado, dan ini adalah video UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas Albi. Bapak silakan untuk pimpin doa. Israel. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian juga sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu biar lebih semangat ya untuk kelas kita. Kelas 6B. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tadi semangatnya juga sudah membara. Nah, sekarang jiwa nasionalismenya juga Bapak ingin terlihat membara. Nah, Bapak silakan kalian semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi untuk hari ini di pembelajaran sebelumnya kalian itu sudah mempelajari tentang bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah. Nah, ada yang tahu nggak di pembelajaran sebelumnya? Apa masih ingat bagaimana proses arus listrik itu bisa sampai ke rumah? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat? Nah, listrik itu bisa sampai ke rumah tentu melalui proses. Yang kemarin melalui proses PLTA, pembangkit listrik tenaga air, baru masuk ke generator, generator memutar turbin hingga bisa sampai ke rumah. Nah, listrik itu bisa membuat apa saja yang bisa menyala di rumah kalian? Lampu. Apalagi? Ya, barang-barang elektronik seperti AC, kulkas, TV dan sebagainya. Nah, kira-kira nih, apa yang akan terjadi jika listrik itu tidak ada di sekitar kita? Ya, dunia akan gelap, tidak bisa beraktivitas di malam hari, apalagi tidak ada sumber daya alam, kurang tepat. Ada yang lain? Tadi ada yang menyebutkan, sudah benar tuh si Ijal, bahwa kita tidak bisa beraktivitas pada malam hari. Kata Aldi, alat elektronik tidak bisa menyala. Nah, sekarang lampu-lampu barang elektronik, entah itu di rumah atau bahkan di sekolah itu bisa menyala karena ada arus listrik. Nah, sekarang ketika menyala, sikap apa yang harus kita lakukan? Iya benar, menghemat listrik. Nah, Bapak nanya Iqmal, apakah sudah melakukan sikap tersebut? Sudah. Contohnya kayak gimana? Mematikan lampu saat siang hari. Ya, sikap Iqmal yaitu mematikan lampu pada saat siang hari. Ada lagi nggak? Ya, Rubitus. Iya benar, kata Rubitus, mematikan kipas angin pada saat udara dingin. Apa, Nisa? Iya benar, mematikan televisi saat tidak digunakan. Nah nih,
ada beberapa alasan dan cara menghemat energi listrik. Alasan mengapa kita tuh harus menghemat energi listrik. Ini alasannya. Alasan dan cara menghemat listrik. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pastinya manusia tak terlepas dari keberadaan listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Kali ini, Netflix akan membahas isu jawaban kita kelas 6 sekolah dasar tema 4 mengenai alasan dan cara-cara Beberapa sikap yang harus kita lakukan cara menghemat listrik. Tadi udah benar yang disebutkan Liza, Robitus, Ijam dan yang lainnya. Matikan kipas angin, satu darah dingin dan sebagainya. Nah sebelumnya kita harus hemat listrik. Karena bahan bakar fosil terbatas. Yang paling utama yaitu adanya pemanasan global. Bagus nih. Bagaimana cara menghemat listrik? Tadi sudah disebutkan sama Niza, Robitus, Ijam dan yang lainnya. Nih, tadi apakah kalian sudah melakukannya? Nah, kebetulan teman kalian Iqmal sudah melakukannya. Nah, itu menjadi contoh bagi kalian yang lain. Nah, sebelum itu, kalian lihat dulu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti Papa akan tayangkan teks tentang mengapa harus hemat listrik melalui PowerPoint ini. Jadi Bapak harapkan setelah kalian melihat tayangan tersebut, kalian tuh mampu menganalisis kosakata baku dan tidak baku. Terus yang kedua, setelah membaca teks melalui PowerPoint tentang mengapa harus hemat listrik, siswa kalian juga mampu menggali informasi dengan membuat kalimat efektif dari kosakata baku menjadi kosakata baku. Jadi nanti ada teks tentang mengapa harus hemat listrik. Nah, Bapak harapkan kalian setelah melihat teks tersebut, kalian tuh mampu menemukan kosakata tidak baku, terus kalian ubah menjadi kosakata yang baku, lalu diubah menjadi kalimat yang itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan membagikan soal pretest. Soal pretest ini soal kemampuan awal kalian. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan soal pretest tersebut. Bapak kasih waktu untuk kalian mengerjakannya. Baiklah, kalian tadi sudah mengerjakan soal pretest. Selanjutnya kita akan seperti biasa melakukan tepuk PPK yang akan dipimpin oleh Iqmal. Silakan Iqmal. Ya, yang lainnya silakan berdiri. Kita akan melakukan tepuk PPK. Dapur PP. Oke, sudah, baik. Dapur PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, luar biasa hebat. Nah, sebelum itu kalian lihat di depan ini. Apa itu kata baku dan tidak baku? Kata baku apa? Ada yang tahu enggak? Ya, kata baku itu kata yang sesuai dengan kaidah pedoman bahasa Indonesia atau biasa disebut UED. Nah, kalau kata tidak baku, Yang bahasanya digunakan sehari-hari. ya kata tidak baku itu kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Nih, kalian lihat pengertiannya. Kata tidak baku adalah kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kalian nanti menemukan kata tidak baku, lalu kalian ubah menjadi kata yang baku. Kalian lalu membuat kata tersebut menjadi sebuah kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Nih, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah tadi yang sudah berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Tentu juga harus memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata yang tepat dalam sebuah kalimat. Nah, kalian itu bisa lebih mudah sekarang. Kalian tinggal download di Play Store. Kalian tulis UEB. Nah, disitu kalian bisa menemukan kata tidak baku dan kata baku yang bisa kalian gunakan nanti. Nah, ini contoh. Di depan ini ada contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Ini contoh kalimat tidak efektif. Pontianak adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Mengapa tidak efektif nih? Karena adalah Ya, kalimat efektif yang benar itu Pontianak merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan kata adalah, itu tidak perlu lagi menggunakan kata merupakan. Jadi kalian pilih salah satu saja. Ini contoh yang kedua. Hari ini para siswa-siswa sekolah SD kelas Bina 45 diliburkan. Itu tidak efektif. Mengapa? karena siswa-siswa Ya, karena ada pengulangan kata. Jadi yang efektif itu hari ini para siswa SD kelas Bina 45 diliburkan. Jadi siswanya itu cukup satu kali saja disebutkan. Jadi tidak ada pengulangan. Ini kalian perhatikan nih. Ini ada teks. Nah, nanti kalian juga menemukan di sini di teks ini mengapa harus hemat listrik. Nah, dari teks ini kalian nanti cari apakah ada kata tidak bakunya. Nah, jika ada kata tidak baku, kalian ubah nanti menjadi kata yang baku. Lalu kalian ubah menjadi sebuah kalimat yang efektif. Ini contoh teksnya. Mengapa harus hemat listrik? Nah, mengapa harus hemat listrik? Nah, sekarang lihat alasan mengapa harus hemat listrik. Nah, benarkah dengan cara kita menghemat listrik itu bisa mengurangi pemanasan global? Nah, salah satu nih, perhatikan. Terbangun di pagi hari dan sana udah siang nih, bisa terlambat ke sekolah. Dengan buru-buru kamu ke kamar mandi dan bersiap-siap. Tanpa disadari TV masih nyala semalaman. Lampu kamar belum dimatiin dan komputer masih hidup. Ayo siapkan sekali gitu. Padahal kebiasaan kayak gitu ternyata bukan kebiasaan yang baik loh. Karena secara gak langsung penggunaan listrik yang berlebihan bakal ngaruh sama pemanasan global. Kenapa bisa gitu ya? Oke. Pemanasan global itu fenomena meningkatnya suhu bumi yang disebabkan sama gas rumah kaca. Sebenarnya gas rumah kaca yang nyelimuti bumi ini berfungsi banget buat nangkap panas matahari biar suhu bumi jadi hangat. Kalau nggak ada gas rumah kaca, suhu bumi bisa nyampe minus 18 derajat Celcius dan bumi pun jadi beku. Masalahnya saat gas rumah kaca ini makin tebal, makin banyak juga panas yang terperangkap di atmosfer. Akhirnya suhu bumi pun meningkat. Fenomena ini disebut efek rumah kaca. Dampaknya kerasa banget buat kehidupan manusia dan lingkungan. Kayak perubahan iklim yang bikin cuaca makin gak nentu, mencairnya es di kutub, hingga bencana alam yang makin sering terjadi. Nah, jadi apa dong hubungannya penggunaan listrik sama pemanasan global? Salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Kayak dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik tenaga uap. Sejak
terjadi peningkatan sebesar 43% gas rumah kaca. Dan sekitar 80%-nya adalah gas karbon dioksida. Sampai tahun 2018, konsentrasi karbon dioksida di angkasa terus naik seperti gambar ini. Di Indonesia sendiri, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Sekarang Bapak mau nanya nih, setelah melihat tayangan video tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, sekarang kita lanjutkan. Nih, tadi pembuatan stainless atau botol plastik atau apapun itu buatnya di mana? Ya, pabrik industri. Nah, Bapak nanya di sini, ada nggak orang tuanya yang bekerja di pabrik? Tidak ada. Nah, Bapak mau tanya Rara, orang tuanya bekerja di mana, Rara? Ya, Bapak Rara rupanya bekerja sebagai seorang polisi. Ada yang lain nggak? Itu mana? Orang tuanya bekerja sebagai? Ya, berdagang. Robitus, orang tuanya berdagang juga. Ada yang lain di sini? Kaila? Oh, menjadi seorang PNS, kerja di kantor ya. Jadi di kelas ini Bapak lihat rata-rata orang tuanya masing-masing bekerja. Nah, ada yang bekerja sebagai seorang polisi, berdagang, kerja di kantoran, atau mungkin ada yang menjadi guru dari sini orang tuanya. Atau ya Agil orang tuanya sebagai seorang guru. Ada yang orang tuanya mungkin perawat bidang kesehatan. Oh iya Zakila. Nah, jadi di kelas ini sudah beragam. Ini namanya keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi itu maksudnya keberagaman pekerjaan orang tua kalian. Nah, selain ekonomi, tentu juga di kelas ini sukunya berbeda-beda. Mungkin ada yang suku Jawa di sini. Ya, ada yang mungkin Madura. Iya, ada yang mungkin suku Sunda, Bugis. Oh iya, jadi selain keberagaman ekonomi, tentu di kelas ini juga beragam suku. Ada yang suku Bugis tadi, Madura, Melayu ada, ya Melayu, Jawa dan sebagainya. Nah, tentu perbedaan tersebut jangan membuat kita terpecah belah, tapi tentu harus kita tetap bersatu. Nih, keragaman sosial dan budaya serta ekonomi. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah keraton Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Wokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat yang latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Witna dan Siwamati.
dalam golongan suku Melayu, Daud Kurung, atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto Melayu atau Melayu. Tadi keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Kalau misalnya di daerah kita nih, di Pontianak, apa saja keragaman budaya yang ada di kota kita Pontianak? Ya, di Pontianak itu memiliki ciri khas pakaian, yaitu baju teluk belanga dengan corak insang. Apalagi? Ya, di tempat di Bepawa ya. Jadi di daerah Pontianak juga memiliki tradisi namanya rogo-rogo. Nah, selain itu juga di sini memiliki keraton, yaitu keraton Kadria. Selain itu rumah adat apa saja yang ada di sini? Ya, rumah adat dari suku Dayak. Nah, ya suku Siswa. Jadi selain di luar, di Kalimantan, tepatnya di Pontianak, tempat kita juga memiliki keragaman budaya. Nah, tadi juga disebutkan keragaman suku. Tentu di kelas kita juga memiliki keragaman suku. Terus keragaman ekonomi. Tadi Bapak juga udah nanya sama kalian masing-masing bahwa di kelas ini juga memiliki keragaman ekonomi yang berbeda. Dan harus diingat, keragaman tersebut tidak harus membuat kita terpecah belah atau saling menghina atau mengejek. Tentunya dengan keragaman tersebut, entah itu ekonomi, sosial, budaya, itu harus membuat kita untuk saling bersatu. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan enggak? Nah, kalau tidak ada, sekarang bentuk kelompok seperti yang Bapak sudah sampaikan. Silakan duduk ke kelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Bapak akan bagikan kalian LKPP. Ini lembar kerja untuk kalian. Setiap kelompok akan mendapatkan masing-masing lembar kerja ini. Nah, jika sudah mendapatkan lembar kerja tersebut, kalian lihat dulu petunjuk dalam penggunaannya. Jika ada yang tidak paham, silakan angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Jangan lupa namanya ditulis, nama kelompoknya ditulis. Nah, jika sudah menulis nama kelompok, baca perintah dan petunjuknya, silakan kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya. Nah, mulai sekarang kerjakan. Bapak kasih waktu sekarang. Silakan berdiskusi. Kalian cari kosakata yang tidak baku yang terdapat pada teks tersebut. Lalu kalian ubah menjadi kosakata yang baku dan diubah menjadi kalimat efektif. Sekarang kerjakan, silakan. Iya.
semua nih? Nah, kalau misalnya sudah semua, sekarang kita masing-masing kelompok perwakilan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, perhatikan kelompok Rara yang diwakilkan Kianu untuk presentasi oleh kelompok Rara, yaitu kosakata 3. Yang baku apa? Ya, jadi mereka berubah menjadi sebuah kalimat yang kecil. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya hidup ini. Oke. Nah, terus yang kedua, selanjutnya. Nah, kosakata yang kedua yang mereka temukan yaitu gara-gara. Gara-gara itu ada pengulangan kata, diubah menjadi kosakata yang baku menjadi akibat, menjadi sebuah kalimat efektif, meningkatnya fungsi antara lain akibat gas buangan dari produk elektronik seperti selanjutnya. Nah, di teks tersebut tadi kalian sudah mendiskusikan ada percakapan antara Benny dan Edo. Nah, bagaimana karakter Edo dan Benny? Benny, karakter Benny tidak menyukai atau malu menggunakan produk dalam negeri, sedangkan Edo tidak malu menggunakan produk dalam negeri. Jika dari kalian ada yang ingin memberi saran, masukan atau apapun, silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, silakan Iqmal. Di bagian kalimat efektif masih ada yang belum dituliskan. Ya, jadi saran dari Iqmal di bagian kalimat efektif itu ada yang sebagian belum dituliskan. Nah, silakan habis ini diperbaiki dulu sebelum dikumpulkan. Nah, selanjutnya kelompok kelompok ini kelompok Asika yang diwakilkan oleh Zahira. Nah, apa yang kalian temui dari teks tersebut? Kosakata dan baku yang mereka temui kayak kata bakunya seperti selanjutnya. Nah, berdasarkan diskusi dengan teman kelompoknya, menurut kelompok Asika, silakan bagaimana karakter Edo dan Benny? Menurut kalian apa? Ya, karakter Edo dan Benny. Karakter Edo lebih suka membeli barang dalam negeri, sedangkan Benny lebih suka menggunakan produk luar negeri. Yang kedua, apa alasan Benny membeli sepatu produk luar negeri? Menurut kelompok kalian apa alasannya? Alasan Benny membeli sepatu produk luar negeri karena kualitas luar negeri lebih bagus atau lebih baik. Apakah sikap Benny tersebut benar? Alasan menurut kalian apa? Ya, alasan menurut kelompok Asika tidak, karena seharusnya kita untuk mencintai produk. Nah, itulah presentasi dari kelompok Asika yang dipimpin oleh Zakira. Nah, jika dari kalian ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilakan angkat tangannya. Ya, silakan Kaila. Di nomor 3 kalimatnya kurang lengkap atau bisa ditambah lagi. Ya, ini ada saran dari teman kalian Kaila. Mungkin di nomor 3 ya Kaila. Ada yang bisa ditambahkan lagi. Oke, silakan. Ya, silakan kelompok 4. Ya, Kaila. Oke, nah, kata non baku kelompok Nabil yang diwakilkan Kaila yang mereka temui kaya. Kata kaya itu kata tidak baku. Nomor 1 kata non baku. Gara-gara. Kata baku akibat. 2 bakal. Ya. 2 apa karena dia malu paksa negeri. 3 apakah sikap ini benar berikan alasannya? Tidak, karena dia malu paksa negeri. Oke, nah.
bagaimana karakter Edo dan Beni menurut kelompok Iqbal saling menghargai barang kualitas akademik. Nah, itulah presentasi dari kelompok Iqbal. Ada yang ingin bertanya tak? Nah, jika tidak ada, silakan dulu. Nah, kelompok terakhir silakan. Kelompok Arsi yang diwakilkan oleh Mata. Kata non bakunya buat. Kata baku membuat. Gampangnya itu mudahnya. Oke, karena pentingnya hampir semua kegiatan manusia dia berarti membutuhkan definisi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya nih berdasarkan dialog antara Edo dan Beni menurut kelompok kalian, silakan dipresentasikan. Ya, bagaimana karakter Edo dan Beni? Beni sombong karena memakai sepatu impor, sedangkan Edo tidak karena dia menghargai produk Indonesia. Oke. Alasan Beni memilih sepatu produk luar negeri karena menurut Beni lebih nyaman. Apakah sikapnya benar? Tidak, karena Beni tidak memakai barang Indonesia atau tidak menghargai produk Indonesia. Nah, itulah presentasi yang terakhir yang diwakilkan oleh Watan. Ada yang bertanya? Ya, silakan Zakira. Ya, ada saran dari Zakira supaya karakternya lebih Nah, Bapak harapkan setelah melalui diskusi tersebut, apa yang baiknya bisa kalian ambil dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak juga mengapresiasi atas kinerja kalian. Kalian juga tadi sudah berani melakukan diskusi, tadi sudah aktif dalam melakukan diskusi. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah kalian berdiskusi, Bapak kembali akan memberikan soal post-test. Ini soal post-test ini Bapak bagikan kembali sesuai dengan nama kalian. Ini Rara, Dara, ini ada namanya, ya. Silakan dikerjakan di suasana. Nah, silakan kerjakan. Oke, kalau sudah selesai, Bapak ambil kembali. Nah, jadi kalian setelah menyelesaikan soal post-test, Bapak lihat tadi jawabannya sudah benar semua. Mungkin berarti kalian itu menandakan menyimak materi dan berdiskusi dengan sangat baik. Nah, sekarang karena mungkin sudah lelah, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Atau kita training dulu.
menyanyikan lagu daerah itu juga dengan penuh semangat. Karena SPG-nya semangat, jadi lagu daerahnya juga harus lebih semangat. Berdiri dulu ya, semua ya. Akhir kan? Akhir. Nah, baiklah, mungkin itu saja pembelajaran yang kami lakukan pada hari ini. Bapak berterima kasih atas semangat kalian, perhatian kalian terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tadi di awal pembelajaran itu sudah dibuka dengan doa. Jadi sebaiknya ditutup juga dengan doa. Kalau silakan ketua kelas Alvin pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.